Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibadi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali, berjumpa, bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka kita telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita lanjutkan pengajian kitab kuning Fathul Mu'in, yaitu masih dalam pasal syarat-syarat sholat, yaitu syarat kedua, suci badan. Jadi yang kemarin sempat kita bahas terakhir harinya yaitu salah satu yang membatalkan dari syarat ini atau badan ini diantaranya adalah darah yang keluar sebab tusuk jarum dan bekam, sekalipun banyak, selagi masih berada di tempatnya, tetapi ini adalah yang ma'fu, artinya yang dimaafkan. Ya, jadi kemarin kita juga sudah membahas bagaimana ada jenis najis, tapi najis itu adalah sifatnya ma'fu, artinya dimaafkan siare. Poda penajis siare tapi dimaafkan. Madam ulangi yang kemarin adalah pertama adalah darah nyamuk, darah nyamuk. Ya, poem berita itu tidak membatalkan. Meskipun darah itu najis, tapi kalau darah nyamuk dalam kadar sedikit maka tidak membatalkan. Kemudian adalah darah dari kulit yang jenis kudis, dari kudis apa, tapi darah dari kudis itu tidak keluar, tidak menyebar, hanya di sekitar kudisnya saja. Nah itu juga dimaafkan. Yang terkabun ini nggak pawaran orang ada kudis ke, temangnya nasi mango itu di sambeam, ya kan gitu. Kemudian yang ketiga kemarin, itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah darah sedikit yang timbul dari orang lain yang bukan najis mughallazah. Meskipun ada dari orang lain, tapi dia ini adalah sedikit saja, bukan najis mughallazah. Lain halnya jika najis itu berjumlah banyak. Kemudian yang kemarin yang keempat adalah darah sedikit jenis haid dan darah hidung, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Majmu' itu yang sudah kita bahas kemarin. Adapun yang sekarang lebih detail lagi adalah darah yang keluar sebab tusuk jarum, akupuntur ataupun bekam. Nah, ini kan darah juga, tapi selama belum keluar dari wadahnya sekitar rabire atau tidak berpencar kemana-mana, maka itu bisa dimaafkan. Nah, salat dihukumi sah, ya, watasihu salatu man udmiya lisatuhu qabla ghasli fami idza lam yabtali riqahu fiha li anna damal lisanati lisati ma'fuun anhu bin nisbati ilar riq. Salat dihukumi sah bagi orang yang gusinya berdarah. Lo sapara gusi ke
Ngi atau ni? Ngi ni. Ya kalau ni ada nih, jiji kakek ngi. Ya. Ngi. Sebelum dicuci, selagi ia belum menelan ludah. Ketika sholat, misalnya losa ra'a gini. Kalau losa syira'a bercampur dengan ludah itu enggak masalah. Tetapi kalau ditelan batal sholatnya. Losa si ra deni ge. Akhirnya moto kalau ditelan batal sholatnya. Ya, kalau sebab darah gusi itu dimaf'u adanya, artinya dimaafkan. Dalam arti bila bercampur dengan air ludah sendiri. Dan tidak masalah. Tetapi jangan ditelan. Iyo rakwoy ini maksudnya nih rakwoy. Anda wara rakwoy ini pala rak gusi ge. Rangi. Ayan kah rakwoy tiwara rakwoy. Iya. Walau rafa'a qabla salati wa dami fa in raja intiqa'ahu wal waktu muttasi'un intazarahu wa illa tahaffaza kasalis. Jika seseorang mulai mengeluarkan darah hidung, ini darah hidung lagi sebelum sholat, misalnya mimisan ke asi parada asi losa waktu deh istilah later nih losa deka losa deka ra de itu deh parada yo pokoknya mimisan ku pas Indonesia deh dan terus menerus keluar darahnya, maka akan dapat kita nih, maka jika dapat diharapkan pendarahannya selesai dalam waktu salat masih luas, artinya sebelum sampai gini, ya ngenawo pu, ain pu panas sampai ya, aku apalagi sampai sunnah gini, sampai sunnah kalau artinya ngena pu dengar, kalau memang kira-kira ngawa dengar deh, tetapi kalau misalnya tidak akan kunjung, tinggal orang guru yang ke pelosan deh, punya keselusina, kalau tidak hendaklah disumbap. Sebagaimana orang yang besar kecil membuat penisnya, artinya pula kayak bolo kayak painda menetes karena ngena kan tinggal ngawan gori makanya apa solusinya disumbat saja. Nah itu kaidahnya. Khilafan, lain halnya dengan pendapat yang lain mengatakan liman za'ama intizarahu wa in kharajal waktu kama tu'akhar li ghasli saubihi al mutanajjisi wa in kharaja. Lain halnya dengan pendapat yang mengatakan bahwa orang itu wajib menanti berhenti pendarahannya sekalipun waktunya terlewat, sebagaimana sholat harus ditunda lantaran mencuci pakaian yang terkena najis sekalipun waktunya terlewat. Jadi kan kalau mengalirkan, jadi pendapat lain mengatakan ngenawo aing bukan sampai ya. Tetapi pendapat yang pertama itu kalau sudah masuk waktu sholat berjamaah ngena sih tinggal menanggori pula pak ya pula pak. Tapi kalau ada pendapat satu yang lain dikatakan wah ngenawo ini sampai tinggal kaina. Apalagi misalnya kalau salat zuhur, ngena. Kecuali nanti menjelang masuk asar. Wa yufarriqu bi qudrati hadza ala izalati najlis min aslihi wa lazimathu bi khilafi mas'alatina. Masalah hidung yang berdarah dengan pencucian pakaian haruslah dibedakan. Akhirnya bangkahin ada bahwa seperti artinya dikiaskan dikiaskan seperti kalau pakaian itu dikena najis kena dengan ande pala ngahi maka maksud wah masalah hidung mandala bahwa masalah pakaian dikena najis itu hal yang berbeda ngaina sebab
dalam masalah mencuci pakaian yang terkena najis adalah adanya kemampuan menghilangkan najis dari asalnya. Ya, karena luar guna bade ada memang waktunya nih. Oh, luar diprediksi ge. Kalau misalnya wajah si mereka najis ge, ya kan? Tetapi kalau masalah keluarnya hidung, darah dari hidung ini kan tiba ada nih. Punai pun dah gunggorin ge. Kan itu. Makanya yang kuat itu pendapatnya tadi itu. Kalau memang sudah tidak bisa kira-kira tiba ada punai gunggorin ge, maka disumbat saja dengan kapas atau sebagainya supaya tidak menetes. Kemudian yang kelimanya adalah najis yang ma'fu, yang dimaafkan itu adalah sedikit lumpur tempat air berlalu. Ya. Wa an qalilu tini mahalli marurin mutayakkinin najasatuhu. Ya. Jadi sedikit lumpur tempat air berlalu yang telah diyakini najisnya. Ya, artinya ada lumpur tempat air berlalu, dilewati air yang telah diyakini ada najisnya, tapi berlalu, mengalir. Sekalipun berupa najis mugallazah, sebab rasanya berat untuk menghindarinya, tetapi selagi materi najisnya tidak tampak dengan jelas. Kalau misalnya, ya wati jangolon, wati jahanun nih, tapi ndetake yakin bahwa di situ ada najisnya, tetapi dia itu ada lumpur di tempat lumpur yang berlalu. Nah itu juga menurut pendapatnya adalah bisa dimaafkan. Wayah talifu zalika bil waqti wa mahallihi minas saubi wal badan. Nah masalah pengampunan najis ini atau dimaafkannya najis ini adalah dibedakan sesuai dengan waktu. Karena itu yang dimaafkan atau yang dimafu di musim hujan, tidaklah dimafu di musim kemarau. Dan tempatnya yaitu pakaian dan badan. Karena itu yang dimafu di pakaian bagian bawah dan di kaki adalah tidak dimafu di bagian lengan baju dan di tangan. Kalau najis etere au hina belumpur akan deh, nah hina si bagian ta'awa para luar dimaafkan. Tapi kalau misalnya bagian atas tidak dimaafkan, artinya tidak boleh dipakai itu pakaian apabila kena najis seperti itu. Jika suatu najis sudah dipastikan datang dari jalanan, misalnya dari lampat nih, perica-perica ngombiga, maka tidak diampuni adanya, sekalipun jalanan anjing. Ya, bahkan melarai jalan. Hal ini berdasarkan berbagai tinjauan pendapat. Wa idza tu'yina ainul najasati fit tariqi walau mawati'a kalbi. Ya. Kemudian ada ini kaidah pentingnya, qaidatu muhimmatun. Jadi kaidah penting yang perlu diperhatikan bahwasanya wahia innama asluhu taharatu wa galaba ala zanni wa tanajjusuhu li galbatin najasati fi mislihi fihi qaulani ma'rufani biqauli al asli waz zahiri awil ghalibi. Jadi yaitu sesuatu yang asalnya suci lalu diperkirakan menjadi najis dengan alasan bahwa barang yang semacam itu pada umumnya najis. Dalam masalah seperti ini ada dua pendapat yang terkenal dengan asal dan lahir ataupun ghalib. Ya. Arhajuhuma annahu tahirun amalan bil asli al mutayakkini li'annahu agbatu minal ghalibil mukhtalifi bil ahwali wal azmani. Yang lebih kuat dari kedua pendapat adalah barang tersebut hukumnya suci dengan dasar asal keyakinan yang telah ada
di mana hal ini lebih terpercaya daripada kebiasaan kejadian yang selalu berbeda menurut keadaan dan masa. Nah, hal ini dapat dicontohkan dengan pakaian pembuat hamar, misalnya arak, orang yang haid, anak-anak, tempat pemeluk agama yang diajarkan menggunakan barang najis, dedaunan yang pada golibnya jatuh di tempat najis, air liur bayi, sutra zuh yang terkena dibuat dari lemak babi, keju sam yang terkenal terbuat dari perut besar babi. Nah, ini semua adalah dasarnya ini kan najis. Ya, maka karena ini adalah asalnya. Jadi asal keyakinan yang telah ada. Kalau memang itu diyakini najis, ya sudah. Ya, ain ikut dari lalu, ya kalau perlu ya akhirnya sebenarnya boleh solusinya 100 lalu apa nih. Ya. Nah, ini kaidahnya. Jadi ada kaidah-kaidah memang yang dasarnya memang yang diyakini najis, maka sudah jangan dilanjutkan. Atau itu yakinlah bahwa itu telah najis, maka perlu dibersihkan. Kemudian wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatun min indihim fa akala minha wa lam yas'al an zalika. Landasan yang menguatkan asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhi keju dari penduduk Syam, lalu beliau makan sebagian serta tidak bertanya dari apa keju tersebut dibuat. Ya. Jadi Nabi tidak bertanya. Ya. Zakarahu sayhuna fi syarhi minhaj. Demikian sebagian besar kaidah yang dituturkan oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah Minhaj. Kemudian yang ketujuh yang maf'u ini adalah bekas tempat istijmar atau bersuci istinja dengan batu. Ya. Yu'fa an mahalli istitjamiri wa an wanimid dubabi wa baulin wa rausi khufashin fil makani wa kadza saubi wal badani wa in kasurat li usril ikhtiragi anha. Jadi nodah, kotoran lalat, air kemih dan kotoran kelelawar jika mengena pada tempat salat, pakaian dan badan meskipun banyak, sebab hal itu sulit untuk menjaganya. Jadi ini salah satu yang dimaafkan adalah ketika ada noda, kotoran lalat, mau pita kayak lalat kan nih. Kemudian ada air kemih dan kotoran kelelawar. Kebetulan di situ botok aslinya tempat sembea. Jika mengena tempat sholat, pakaian, bahkan badan sekalipun, meskipun banyak, sebab hal itu sulit untuk menjaganya. Ya, jadi artinya kalau tidak bisa terhindar dari situ, artinya bisa dimaafkan. Kemudian yang ke-8 yang bisa dimaafkan adalah kotoran segala burung. Ya, jika mengena pada suatu tempat dengan syarat, palawara syaratnya, tempat tersebut memang kepadatan kotoran itu dan sulit dan sudah kering. Awune cowok di antara itu nama pernah sampai awa misi terapung kota Bima. Kan boto burung gereja tes naga au di karpe-karpe kan na parica serat ayanu. Termasuk awa Masjid Agung Kabupaten Bima, awa kantor madro Basnaska. Akan boto tari tes boto keri tes naga. De takin tu ini na parica tai-tai dengan ini. Ini tidak masalah. Tidak masalah. Bahkan menurut kesimpulan dari pembicaraan kitab Al-Majmu' milik Imam An-Nawawi, termasuk diampuni juga, ya diampuni jika kotoran tersebut mengena pada pakaian maupun badan. Misalnya, ya mau pita lah nih, belum kebun ya. Iya. Ya, ini perlu ketahui, jangan sampai kita minta,
mau pita tai takri, misalnya takri ini, langsung batalkan sembahyang, tidak perlu. Karena ini adalah sesuatu yang bisa dimaafkan pula. Ya, ini akiku perlu nabat dege. Ya. Lakin afta Syekhuna Ibnu Ziyadin. Jadi tetapi guru kami Ibnu Ziyad telah mengeluarkan fatwa. Nah, jadi dari Ibnu Ziyad ini ada fatwanya sebagaimana pendapat sebagian ulama mutaakhirin bahwa kotoran tikus itu diampuni adanya jika memang sudah melarai sebagaimana kotoran burung yang sudah merata. Artinya tidur luar keraso nih wara mango dan sebagainya. Termasuk bahkan tikus, kotoran tikus. Ya. Tetapi wala tasihhu salatuhu man hamala mustajmaran. Tidak sah salatnya seseorang yang menggendong orang beristinja dengan batu. Ya. Membawa binatang yang pada pintu pelepasan kecoak, pelepasan atau kloaka terdapat najis. Binatang disembeli yang telah dibersihkan tempat penyembelihannya, tetapi kotoran dalam perutnya belum dibuang, atau bangkai suci, misalnya manusia atau ikan yang belum dibersihkan kotoran dalam perutnya, atau membawa telur mandul yang di dalamnya terdapat darah. Ya. Jadi kebetulan misalnya wara si dekat dulu dihalu taga wara akan ini wara wadu bekas istinjagai dia lai bau je kini ya, misalnya kau tidak sengaja nih akan wara misalnya do mari ke wadu ga WhatsApp mari kena tai dengan ini berarti kebetulan ikut dalam solat kakakci. Nah, itu tisah sampai awalnya membawa binatang yang pada pintu pelepasan terdapat najis. Ya, artinya binatang ini memang warna najis nah. Pala anda itu sambil agak warna komis sambil cek ini ya punya oleh selalu lagi ya. Kemudian dan lain sebagainya itu termasuk binatang sembeli yang telah dibersihkan tempat penyembelihannya tetapi kotoran dalam perutnya belum dibuang. Ya, kotoran dalam perutnya warapu apa-apa lancom juga. Ya, dan itu semua tidak sah salat kita. Wala salatu qabidi tarafin muttasilin binajasin wa in lam yataharrak biharkatihi. Tidak sah pula watisah do sambia doge salat seseorang yang membawa sesuatu di mana ujungnya terkena najis, sekalipun ujung tersebut tidak bergerak sebab geraknya. Misalnya, ya, tongkat kombi, aur lampa-lampa tiki ya, hina kotoran kombi, lagi kita simpan. Nah, itu juga, atau sambil kita pegang tongkatnya itu, maka itu juga tidak menjadikan salat kita sah. Ya, jadi hati-hati. Nah, kombi aja itu bawa tongkat ya. Ya, sabtu yuk. Ya. Oh, kalau misalnya sementara gendong anak, tetapi anak ini kalau ada najis, tidak boleh, sama yang tadi itu. Artinya menggendong sesuatu yang masih ada najis di dalamnya. Kebetulan anak kita, Anda toi, ya lo salah lo pro, netong sambia. Berarti itu tidak sah salat kita. Karena kalau sudah menyatu dengan diri kita, lagi gendong, berarti bagian dari kita juga itu. Maka harus bersih. Artinya ngecek tanah dah, cucu. Iya. Oh, konen kali popo, tapi dia masih suruh keluar dari konen kali popo dah.
tapi sudah keluar dari perutnya, maka dia dihukumi sebagai ada najis pada dirinya. Lalu kita gendong orang itu, maka sholat kita tidak sah. Itu tadi, ini tadi kaidahnya. Yang tadi saja itu binatang saja masih utuh, sudah meninggal tapi belum dikeluarkan kotoran dalam tubuh itu nih, kaidahnya tadi, ya kan? Nah, apalagi anak yang sudah keluar tapi tinggal dalam popok. Kemudian cabang far'un, lau ara man yuridu salatan bisaubihi najasun ghairu ma'fuwin anhu lazimahu i'lamuhu. Jika seseorang melihat orang lain akan mengerjakan sholat, padahal di pakaiannya terdapat najis yang tidak ma'fu, artinya tidak dimaafkan, maka baginya wajib memberitahu akan hal itu. Wara kewajiban kita. Sentap beda, akan di batin kita. Misalnya itu gini, tadau lengan iwata mana sambea, nanti kebate, boleh wara kotoran, mana boleh dipapanu gini. Kita yakin akhirnya najis yang tidak dimaafkan. Misalnya kombi eda ni paricanu kombi taibat anak nong kombi ini deh. Palan neta eda, maka doma eda ke wajib memberitahukannya. Ini hukumnya. Jadi orang yang melihatnya itu wajib memberitahukan. Sentak betai wara kotor, wara najis di baju tak ke melengket ke, gitu. Supaya orang ini pergi menggantikan. Karena begini jemaah sekalian. Kalau di dalam diri kita itu jelas, pembahasan sebelumnya kemarin itu, kalau pada diri kita itu jelas ada najis, mau sambia gini, pada meta, di warna najis pula, maka kita wajib salat ulang. Itu ada bahasa ini, itu pentingnya itu. Nete wajib neta eda tadoma dou warna najis serumpuna di kanina, maka wajib kita yang melihatnya ini untuk memberitahukan kepada orang yang terkena najis ini. Wa kaza zalmuhu ta'limu man rahu yahullu biwajibin ibadatin fi ra'yi muqalladih. Begitu juga wajib mengajar seseorang yang ia lihat melanggar kewajiban beribadah menurut imam yang diikutinya. Artinya waras sifat malai cara sambian, kita kalau kita tahu Pak, wajib kita beritahu Pak, wajib nerojo. Di sini kita ketahui semua nih. Jadi kita tidak boleh diam-diam saja. Kalau ada yang kita lihat orang itu lay-lay sambiana, tidak apa-apa kita tanya. Nah, ampun jika itu sambiana kia mana pun dasarnya wajib madrahoti patego. Nah, kan tiri dia apa ita. Ini kewajibannya Pak. Ini ada sini. Ya. Ya, bagaimana itu tadi salah satunya nih. Nah, ini kita bisa simpulkan di sini. Depune gue edan beta kenal sampur rukun padahal rapadian beta gue watana balai tage. Kalau kita melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, maka itu batallah sholatnya. Terus kita yang tahu ini bagaimana? Tidak boleh diam. Kita wajib menegurnya. Kita wajib memberitahu komisi tibade romong kuroe. Komisi tibade nih, artinya setelah neta bade nguapre, na bade komini wati rukun dede na dede. Ya, kalau kita sudah kasih tahu ternyata juga tidak mau mendengar, ya sudah, berarti lepas kewajiban kita. Karena ini hukumnya wajib Pak, wajib. Nah, baik, kita lanjut. Kemudian ada istinja, tatimah, penyempurnaan. Yajibul istinja'u min kulli kharijin mulawwisin bima'in. Istinja, memakai air hukumnya wajib setelah mengeluarkan setiap yang meleleh basah, yang keluar pakai air wajib. Kemudian wayakfi fihi galbatu zanni zawalit tajasati
wala yusannu khina izin summa yadih. Istinja sudah dianggap mencukupi setelah diperkirakan bahwa najisnya telah hilang. Dengan demikian, bagi seseorang tidaklah disunatkan membau atau mencium tangannya. Anu perlu, yang penting rasoe sudah cukup. Wasiu raso. Ya, artinya tidak disunahkan mencium tangannya. Tapi kalau mau cium juga, mesti pala maksudnya apalagi nanti tua benar gitu kan. Bunegu standar rason tak iu sepatagaina. Kecuali memang watiwara keinginan untuk rasona. Kemudian wayam bagi al-istirha'u litalla yabqa asaruha fi tadaifi yarji al-maq'adati. Wajib istinja itu dilakukan dengan mengendorkan anggota badan agar sisa-sisa najis tidak ada yang tertinggal di lipatan-lipatan tepian lubang dubur atau kloaca. Ya, au ngapu arihan wacaga iyo aina kapi ni aina ka dibiarkan saja longgar nih supaya bisa dapat semua. Aina pi kan pi kan nakapuekin siaga. Dibiarkan saja. Biarkan saja, karile saja. Asi aina pi pokoknya anak kapi dah gitu. Aina PG. Iya, pokoknya anak pi pokoknya biasa sajalah supaya bahkan dianjurkan kan di koki-koki teriga lukurasona. Au bisalasi masahatin ta'ummul mahalli fi kulli marratin ma'a tangkiyatin bijamidin qaliin. Istinja itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan benda keras yang dapat meresap dengan cara 3 kali usap yang masing-masing meratai tempat najis dan membersihkannya. Ya kira-kira hari ini kait benda keras abun kani badul hari ini. Ya. Disunahkan bagi orang yang masuk WC agar mendahulukan apa? Kaki kiri dan mendahulukan kaki kanan jika mau keluar. Hal ini kebalikan masuk keluar masjid. Nah, wa yundabu lidakhilil halai ayyukaddima yasaruhu wa yaminahu li ansira fihi biaksi al-masjidi. Nah, kalau masuk masjid kebalikannya. Kalau berarti lu udah sigi dengan kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Ya nanti di akhir iya. Demikian juga kalau kani sanda, pinende kaidahnya. Kani sanda, kani kai ediwa, wana lepas kaki kiri duluan, nanti berakhir dengan kaki kanan. Pelanggan ini yang kalau kani si sanda, kalau sanda ga, au begitu lepas sanda ga, ada langsung lepas tondang baliwau. Lepas sandal gini. Lepas sandal itu kan dengan kaki apa tadi? Kaki kiri. Lepas injak kembali sandalnya baru lepas kanan gitu, baru langkah. Disunahkan juga agar melepas sesuatu yang ada suratan agung. Misalnya Al-Qur'an, nama nabi dan malaikat, sekalipun nama-nama tersebut menggunakan juga menamai yang lain. Misalnya Aziz dan Ahmad, jika nama-nama tersebut dikehendaki sebagaimana yang agung. Kemudian disunahkan pula diam pada saat kotoran sedang keluar, sekalipun bukan berupa zikir. Kalau di luar saat tersebut, hendaknya meninggalkan bentuk zikir saja. Nah, bunga sipuhan enggak yang nuntus laho nih. Dia awang pulosan enggak dinikmati saja gitu.
Aina nuntu, pokoknya ada nuntu lalu wunga tarii, wunga losatai, aina nuntu. Ini diam saja. Aina enggak berzikir selahun, ini belum berzikir selahun tadi. Ya Allahu Akbar. Hendaknya mengambil tempat yang jauh dari manusia serta membuat penutup. Artinya kalau kita lagi buang kotoran, ya belum tahu nih. Pala ake dama da awla ka pada bojo ka. Oi, surah waring wekina. De eta gusi yang mapat reta deh ni. Astagfirullahalazim. Aki udah padam reta ke. Jadi dapat reta jamaah sekalian, misalnya nesi pala wati si desigi kalau mata kan desigi buku sigi. Nesi siramane wali da bojo ka. Ya misalnya londo si ibu bau baka pokoknya jauhkan dari kalau perlu ane eda betul. Kalau abu weki dari orang-orang. Da aina begitu londo talas sutri lalu ditando otore Allah Akbar. Pelambutan dedeke. Ya, jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ternyata waktu Isya telah masuk, maka nah inilah yang membatasi kita. Oleh karena itu mari kita batasi pertemuan kita pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.